Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Yulian Andriani, salah satu peserta Latsar CPNS Pusat Bank KDOD Angkatan ke-16. Di video kali ini, saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Eka Retnaningrum tentang akuntabilitas dalam jurnal harian saya yang keempat. Kita masuk dulu ya ke pengertian. Jadi, pengertian akuntabilitas adalah menurut Sudarmayanti, suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, intinya, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kita akan apa yang sudah kita lakukan. Apa bedanya akuntabilitas dengan responsibilitas atau accountability dengan responsibility? Accountability adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah, sedangkan responsibility adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya. Kemudian, apa saja konsep akuntabilitas yang ada di masyarakat atau yang ada di dalam diri ASN? Yang pertama adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Yang kedua, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang ketiga, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Sedangkan yang keempat, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Apa saja aspek-aspek akuntabilitas yang perlu kita ketahui atau biasa disebut tujuan utama dari akuntabilitas? Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan di mana hubungan itu bisa berupa hubungan dari atasan ke bawahan, hubungan dari individu ke organisasi, hubungan dari pemberi kewenangan ke penerima kewenangan. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas sebagai hasil, di mana hasil yang diharapkan adalah hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, yang adil, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga adalah akuntabilitas perlu adanya pelaporan dari kinerja yang telah kita lakukan sebagai bukti nyata dari proses yang kita kerjakan. Yang keempat adalah akuntabilitas merupakan suatu konsekuensi yang harus kita ambil dari apa yang telah kita kerjakan. Dan yang kelima, akuntabilitas adalah berupa evaluasi kinerja yang telah kita lakukan selama setahun atau sebulan. Itu merupakan tanggung jawab kita yang kemudian nanti akan dievaluasi. Selanjutnya adalah fungsi utama dari akuntabilitas publik, di mana akuntabilitas publik berperan demokrasi, kemudian ada peran konstitusional dan peran belajar, di mana peran demokrasi adalah sebagai kontrol demokratis yang terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik terdapat dua hal, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal, di mana akuntabilitas vertikal adalah bentuk tanggung jawab bawahan kepada atasannya, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah bentuk tanggung jawab dari utusan pemerintah untuk memberikan laporan kepada publik. Berikut ini adalah nilai-nilai akuntabilitas. Yang pertama adalah leadership. Leadership adalah lingkungan yang akuntabel, tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua adalah transparan, keterbukaan dan tindakan atas semua tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah integritas. Integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak kebijakan, dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima adalah keadilan, kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik, menyangkut individu ataupun kelompok. Yang keenam adalah kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan nilai-nilai akuntabilitas. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Selanjutnya adalah tentang
Kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas, agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang akan diharapkan. Dan yang terakhir adalah tentang konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan prosedur sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota dari organisasi itu tersebut. Dari materi yang telah disampaikan, internalisasi dan refleksi yang saya peroleh adalah kita menyadari bahwa kita sebagai ASN yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik harus memiliki sikap dan sifat yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga kita bisa akuntabel. Kemudian rencana aksi yang akan saya lakukan adalah memberi tauladan yang baik kepada mahasiswa. Yang kedua adalah transparansi terhadap nilai dari tugas atau ujian mahasiswa yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, memberikan nilai mahasiswa sesuai dengan hasil kerja mahasiswa tersebut tanpa membedakan asal-usul dari mahasiswa tersebut. Kemudian melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab. Demikian review dari materi akuntabilitas dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.